Di sini kita akan membahas mengenai Anda, para orang tua dan juga seperti tema kita yang akan kita bahas kali ini mengenai bagaimana caranya kita memahami pertumbuhan anak. Sifat, kemudian juga perilaku, kepribadian masing-masing anak itu berbeda-beda. Sama dengan orang dewasa, anak-anak juga ada yang pemalu, kemudian ada yang pemarah, ada yang suka bicara dan sangat pendiam. Nah, kira-kira sikap seperti apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Menjadi orang tua, menjalankan peran pengasuhan adalah proses maraton jangka panjang. Tidak ada yang sempurna, tapi kita perlu punya bekal. Dan salah satu bekal utamanya adalah memahami tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak penting kita kuasai agar kita tahu tujuan pengasuhan jangka panjang. Kalau anak kita sekarang umurnya 1 tahun, tidak berarti kita tidak perlu paham apa yang ada di tahap perkembangan selanjutnya. Tujuan-tujuan kita hari ini jangan sampai mengalahkan tujuan-tujuan kita untuk tahun-tahun mendatang. Menjadi orang tua juga menuntut kita memahami bahwa aspek perkembangan seringkali bukan hanya tentang apa yang bisa terlihat. Misalnya aspek perkembangan fisik anak yang mudah kita bandingkan dengan saudaranya sendiri atau anak tetangga. Tetapi aspek perkembangan sebetulnya sesuatu yang sangat luas dan perlu dilihat utuh. Ada aspek perkembangan yang berkaitan dengan kognitif dan bahasa, ada yang berkaitan dengan sosial emosional, dan tentu saja ada yang berkaitan dengan perkembangan fisik anak. Semua aspek perkembangan dan tahapan perkembangannya saling berkaitan. Apabila ada hambatan di salah satu tahapan, maka itu akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Karenanya menjadi sangat esensial bahwa orang tua terus mengaktifasi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan anak yang akan berbeda-beda di setiap tahap perkembangannya. Kita terus mencari cara, karena cara yang sebelumnya efektif belum tentu menjadi cara yang efektif untuk tahap perkembangan berikutnya, karena fasilitasi yang perlu dilakukan orang tua seringkali harus berbeda saat anak ada di tangga pertama dibandingkan dengan dia sudah ada di tangga yang lebih tinggi. Orang tua yang tahu tahap perkembangan anak juga bisa mengelola ekspektasinya, bisa menyesuaikan harapannya, tidak under expectation, tidak menuntut terlalu rendah dari anak, karena sebetulnya anak sudah bisa mencapai impian-impian yang tinggi, tetapi juga tidak over expectation, tidak menuntut harapan yang terlalu tinggi, dan kemudian menerima anak dengan drama. Kita sebagai orang tua yang tahu apa yang tepat di tahap perkembangannya akan bisa mampu berespon dengan lebih sensitif dan mampu berespon dengan lebih baik terhadap anak-anak kita. Tahap perkembangan anak itu membutuhkan dukungan dari semua yang ada di lingkungan. Apabila pengasuhan dijalankan bukan hanya oleh orang tua saja, tetapi oleh kakek nenek, oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua, maka semuanya harus paham. Tumbuh kembang anak kita bukan hanya ditentukan oleh anak sendiri atau oleh apa yang dilakukan orang tuanya, tetapi dukungan dari semua yang ada di lingkungan. Berbicara tentang dukungan lingkungan, salah satu yang paling menantang adalah tidak membanding-bandingkan anak. Tahap perkembangan anak memang ada polanya, ada yang wajar dan tidak, tetapi tahap perkembangan anak bisa berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Anak-anak dengan temperamen bawaan tertentu, anak-anak dengan kondisi lingkungan dan pola pengasuhan yang berbeda bisa tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, bisa lebih unggul di satu aspek, tetapi lebih lemah dan butuh tantangan dan dukungan di aspek perkembangan yang lainnya. Apapun kondisi anak kita, tugas utama orang tua adalah menstimulasinya dengan mengajak main bersama. Jangan takut salah, jangan ragu-ragu pada saat menghadapi anak-anak yang kadang-kadang terlihat bermasalah. Intervensi dini menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan anak-anak kita. Keluarga Indonesia, kita dukung perkembangan anak dalam kondisi apapun ya. Peran orang tua sangat dibutuhkan pada masa golden age mereka. Golden age di sini range usia 0 sampai dengan 5 tahun. Tapi yang pasti kita harus selalu mendampingi mereka. Nah, selanjutnya masih ada tayangan-tayangan yang menarik yang
harus Anda saksikan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Keluarga Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami tentunya di Keluarga Indonesia. Program yang memberikan banyak manfaat dan juga pengetahuan untuk Anda sahabat Keluarga Indonesia. Nah, selanjutnya ini hal menarik lagi yang perlu Anda simak adalah bagaimana atau langkah apa saja yang dilakukan di awal pertumbuhan anak. Siapa yang punya banyak rencana? Saya termasuk orang tua yang mempunyai banyak rencana di awal pertumbuhan anak. Tapi yang sebenarnya harus dilakukan itu apa ya? Kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Bayi yang baru lahir tidak datang tanpa kemampuan apapun. Dia terlahir dengan refleks-refleks yang merupakan karunia Tuhan. Kadang-kadang orang tua bingung karena tidak tahu itu bagian dari sesuatu yang wajar pada bayi. Suka terkaget-kaget, genggaman yang sangat kuat, air liur yang banyak berkaitan dengan refleksnya pada saat menelan. Semua adalah bagian dari tahap perkembangan anak di usia 0-3 bulan ini. Di usia ini, salah satu tantangan utama juga biasanya berkaitan dengan tangisan. Kita seringkali panik dan menganggap tangisan adalah tanda bahaya. Padahal, tangisan bisa menunjukkan banyak sekali hal dan berkaitan dengan kebutuhan anak. Itu satu-satunya cara bayi berkomunikasi dengan dunianya. Akan ada waktu di mana ibu maupun ayah bisa membedakan makna masing-masing tangisan. Yang pasti, semua bayi di usia ini sangat memperhatikan respon dan juga raut muka orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dia sangat ingin bertemu dengan orang dewasa yang banyak tersenyum, sebetulnya sangat ingin dipeluk dan mendapatkan kehangatan dari orang tuanya di bulan-bulan awal kehidupannya. Bayi usia 4-8 bulan suka sekali memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Semua yang ada di sekitarnya. Apakah itu wajar? Jawabannya tentu iya. Itu bagian dari tahap perkembangannya. Apalagi yang wajar untuk anak usia ini sudah mulai bisa meniru, mengimitasi apa yang dilakukan orang tua. Melambai atau bermain ciluba bisa menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Karena apapun yang Anda lakukan sudah mendapatkan respon dari bayi yang kecerdasannya makin nyata untuk orang tua. Di usia 4-8 bulan ini, yang juga makin nyata adalah temperamen bawaan. Bayi sudah mulai bisa mengobservasi lingkungan dengan jauh lebih baik, mendengar suara petir atau mendengar suara anjing menggonggong akan menghasilkan reaksi yang berbeda antara anak dengan temperamen bawaan yang berbeda. Ada yang langsung kaget atau menangis keras, ada yang bersembunyi, ada yang kelihatannya cuek saja. Nikmati usia ini
untuk kemudian lebih mengenal bagaimana tahap perkembangan dan temperamen bawaan bayi Anda. Usia 8 sampai 12 bulan adalah petualangan yang luar biasa. Biasa ini menyenangkan untuk orang tua, tetapi ada tantangannya karena kita seringkali hanya berpikir bahwa tahap perkembangan anak berkaitan dengan motorik dan fisiknya. Padahal di usia ini pula anak mulai belajar bermain pura-pura, mulai menirukan meminum sesuatu dari gelas mainan, mulai sebetulnya mengembangkan imajinasinya dengan mulai menggoda orang tua berpura-pura jatuh, padahal sebetulnya dia sudah bisa melangkah misalnya. Di usia ini, perkembangan jangan khawatir bila bayi Anda menunjukkan perilaku ini, karena itu justru menunjukkan perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di usia sampai 12 bulan, orang tua adalah dunia anak. Begitu pentingnya peran pengasuh utama ini, begitu esensialnya bahwa kita sebetulnya sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Orang tua yang mendukung tidak mungkin bersikap cuek pada saat anaknya menangis. Orang tua yang sensitif tidak akan membiarkan tangisan bertahan terlalu lama, bahkan sampai berhenti dengan sendirinya, karena tahu bahwa setiap tangisan ada artinya. Bukan untuk membuat Anda kelelahan atau dilakukan dengan sengaja untuk cari perhatian, tetapi memang karena ada kebutuhan yang valid untuk bayi-bayi di usia 0 sampai 12 bulan ini. Bayi di usia ini tidak membutuhkan alat yang mahal, misalnya baby walker yang seringkali justru berbahaya apabila digunakan tanpa pengawasan, tetapi membutuhkan interaksi yang intensif dengan pengasuh utamanya, orang tuanya. Diajak main adalah kebutuhan. Jangan sampai kita hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi lupa bahwa selain latihan merangkak, dia juga butuh ditatap matanya, dia juga butuh mendengarkan cerita dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Di usia 0 sampai 12 bulan ini, jangan memaksakan anak melebihi kemampuannya. Pada saat dia ragu-ragu berhadapan dengan orang asing atau orang dewasa yang baru di lingkungannya, yang kita lakukan adalah melakukan transisi yang bertahap, tidak meninggalkannya begitu saja. Sekali lagi, sikap sensitif dan responsif dari orang tua adalah sesuatu yang sangat esensial dari apapun yang kita lakukan untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan ini. Anak usia 1 tahun juga yang buat orang tua kadang menyebalkan. Anak yang senang sekali menumpahkan makanan atau alat-alat makan yang digunakannya pada saat dia mencoba makan sendiri. Itu sebetulnya sesuatu yang esensial dan berkaitan dengan perkembangan kognitifnya. Anak usia 1 tahun juga senang sekali menyembunyikan benda atau memasukkan benda ke tempat-tempat tertentu. Saya punya pengalaman yang sangat lucu saat kunci mobil, bahkan dokumen-dokumen penting disembunyikan oleh anak umur 1 tahun dan membuat heboh seluruh rumah. Sekali lagi, itu bagian dari tahap perkembangan yang penting dan pasti dilaluinya. Anak usia 1 tahun seringkali menyampaikan apa yang dia inginkan dengan menunjuk benda. Pada saat itu, dia ingin mengambil bola, karena kemampuan verbalnya belum optimal, dia akan menggunakan alat-alat tubuhnya, alat-alat motoriknya untuk
mencoba mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Saat anak menyampaikan kebutuhannya, sebagai orang tua, kita punya pilihan, ingin mendukung anak atau justru menghambatnya. Orang tua yang mendukung akan menyampaikan secara verbal apa sebetulnya dibutuhkan anak. Oh, kakak mau bola itu ya? Oh, kakak kepingin nyoba makanan itu ya? Jadi, walaupun anak belum bisa berbicara, orang tua yang mendukung akan menceritakan dan meningkatkan pemahaman anak, dan pada akhirnya kosakata dan apa yang bisa dia sampaikan. Pada saat anak membuang-buang makanan atau membuang barangnya, yang bisa kita lakukan sebetulnya mengambilnya kembali, dan jangan sampai kita menghambat nih, aktivitas bersama buku tetap penting. Tetapi bukan hanya membaca buku cerita sambil memangku anak, Anda sendiri harus mencontohkan menjadi pembaca yang mandiri, karena di usia ini anak mengobservasi dan mengimitasi apapun yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Usia 1 tahun ini juga usia yang sangat menyenangkan karena kita bisa memberikan stimulasi sensoris dan juga stimulasi motorik yang beragam. Jadi ikutlah aktif bersama anak melakukan berbagai aktivitas fisik, merangkak bersama, melompat-lompat bersama, kenapa tidak? Stimulasi sensoris dengan meraba berbagai benda yang punya tekstur yang berbeda, atau bernyanyi dan menari mengikuti irama yang berbeda, bukan hanya menyenangkan dan penting mendukung tahap perkembangan anak, tetapi juga sesuatu yang menyenangkan buat kita orang tuanya. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air untuk kebutuhan hidup makhluknya, karena di dalam air tersimpan sejuta makna, apalagi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan semua hamba adalah air. Saksikan kajiannya di dalam acara Serami Islami dengan tema Keajaiban Air pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sekali memperhatikan anak-anaknya dan kasih sayang orang tua terhadap anak sepanjang masa. Dan untuk melihat bagaimana perkembangan mereka, ada baiknya untuk konsultasikan perkembangan mereka itu kepada dokter anak, kemudian psikolog atau ahli parenting. Nah, yang selanjutnya ini kita akan melihat pertumbuhan pada anak 2 tahun. Berikut tayangannya untuk Anda. Anak usia 2 tahun sudah mulai belajar mengendalikan berbagai otot dalam tubuhnya, termasuk otot-otot yang dibutuhkan untuk buang air kecil dan buang air besar yang membuat dia bisa melalui toilet training. Tetapi kemampuannya untuk mengendalikan emosi dan frustasinya masih banyak perlu dilatih. Karena itu wajar sekali anak umur 2 tahun kadang-kadang menunjukkan frustasi dengan memukul teman atau orang tuanya. Kemampuan mengendalikan emosi masih akan butuh waktu bertahun-tahun ke depan untuk bisa tumbuh dengan sempurna. Anak umur 2 tahun
juga sudah bisa mengikuti instruksi sederhana. Sederhana ya, jadi bukan 5 atau 10 langkah, tapi cukup 1 sampai 3 langkah. Salah satu bagian dari mengikuti instruksi ini adalah dia juga seringkali ingin menginstruksikan sesuatu kepada orang tuanya. Banyak sekali pertanyaannya, dan yang kadang-kadang menggemaskan sekaligus menyebalkan, bertanya tentang hal yang sama berulang kali. Itu apa, Mah? Sesuatu yang baru ditanya beberapa jam yang lalu. Pastikan bahwa kita menunjukkan sikap mendukung terhadap semua tahap perkembangan ini. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat pertanyaan diulang-ulang? Sederhana, menjawab dengan berulang-ulang juga. Pahamilah bahwa pengulangan dan rutinitas adalah bagian dari proses belajar yang esensial untuk anak usia 2 tahun. Proses belajarnya masih sangat sederhana, karenanya juga butuh instruksi yang sederhana. Jangan katakan, ayo rapikan kamar, tapi beri instruksi, mari masukkan mainan ke dalam kotak yang berwarna biru. Anak-anak suka sekali meniru orang tua dan mulai bisa mengklasifikasi. Karenanya gunakan kesempatan ini untuk membangun kebiasaan yang baik. Pada saat anak kemudian menghadapi situasi di mana dia harus bersama teman, pahami juga bahwa anak usia ini suka mencoba berbagai hal yang baru. Ikut mengepel, tetapi kemudian anak berusia 2 tahun tentu tidak selalu menyenangkan. Ada waktu-waktu di mana dia kelelahan bermain. Ada waktu-waktu di mana dia ingin cepat tidur. Karena itu, salah satu sikap utama orang tua yang mendukung adalah memastikan bahwa kebutuhan fisik dasar untuk anak usia 2 tahun selalu terpenuhi. Waktu tidur yang cukup, tidak kelaparan atau tidak kekenyangan berlebihan, waktu istirahat di sela-sela kegiatan permainan, baju yang tidak lengket di badan, dan semua hal-hal dasar yang seringkali kita lupakan merupakan bagian yang penting dari apa yang bisa orang tua lakukan. Anak usia 5 tahun seringkali menunjukkan perkembangan yang mengejutkan untuk orang tuanya, terutama berkaitan dengan pengendalian diri, dengan kemampuannya mengontrol tubuhnya dan mengontrol emosinya. Kontrol tubuhnya terlihat pada saat dia mulai belajar menggunakan sepeda roda 2, bisa berjalan mundur, melompat dengan akurasi yang sangat baik. Kontrol emosinya terlihat pada saat dia sudah bisa lebih sabar menunggu giliran dan berbagi dengan teman. Kemampuan mengendalikan diri ini muncul karena juga didukung oleh perkembangan bahasa yang semakin baik di usia ini. Biasanya mereka sudah bisa menggunakan kalimat dengan 5-7 kata. Kemampuan ini harus dimanfaatkan dengan memberikan banyak latihan, misalnya latihan menjawab telepon, bagaimana bisa bersikap sopan, memberikan sapaan yang tepat kepada orang dewasa ataupun teman-teman sebaya. Kita juga perlu memperbanyak latihan yang berkaitan dengan keseimbangan. Ini hanya salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh orang tua. Bentuk dukungan nyata lain dari orang tua pada anak usia 5 tahun adalah dengan terus meningkatkan kualitas percakapan dan mengajak anak berefleksi. Anak usia 5 tahun sudah bisa menggunakan jam dan kalender, sehingga pada saat Anda bertanya apa yang kamu lakukan hari ini, maka kualitas jawabannya akan menjadi jauh lebih detail. Di usia ini pastikan pertanyaan kita juga beragam, tidak yang itu-itu saja. Tanyakan apa yang membuat tertawa terpingkal-pingkal di sekolah hari ini. Semakin beragam pertanyaan, semakin meningkat kualitas percakapan dan kualitas refleksi anak. Iya, anak usia 5 tahun pun sudah bisa berefleksi. Di usia 5 tahun ini, kemampuan mengendalikan emosi juga perlu terus dilatih. Kemampuan verbal, berkata-kata, perlu dilengkapi dengan strategi-strategi lain. Misalnya, menarik nafas kalau kamu marah. Atau bagaimana kalau kamu kecewa, sebaiknya mungkin diam dulu daripada marah-marah. Di usia ini, penting sekali untuk menunjukkan penghargaan kepada anak.
kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang tua, menyatakan terima kasih, menyatakan tolong, adalah sesuatu yang selalu bisa ditiru anak dan dipraktekannya tidak hanya di rumah, tapi di lingkungan sosial yang lebih besar. Jangan sampai orang tua justru melabel anak dan menyampaikan hal-hal yang negatif tentang anaknya sendiri, mengatakan anak payah atau tidak mampu pada saat dia gagal mengendalikan emosi. Usia 5 tahun ini tetap menjadi bagian dari perkembangan anak di usia dini, sehingga kesabaran kita, pemahaman kita akan apa yang sudah mampu dan belum mampu dia lakukan tetap menjadi bagian yang penting dari proses pengasuhan. Sahabat keluarga Indonesia, mengikuti tumbuh kembang anak pastinya sangat berharga dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Yuk, mari kita ikuti perkembangan mereka dan melihat ciri-ciri tumbuh kembang mereka agar kita bisa mempersiapkan masa depan anak-anak tercinta. Akhirnya saya Citra Anggia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi di tayangan-tayangan menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya. Saudara, sebanyak 150 orang pemudik asal Singkep Barat yang merupakan pekerja dan mahasiswa yang sedang menjalani isolasi mandiri pasca mudik mendapat bantuan sembako dari Polsek Singkep Barat. Sembako ini untuk memenuhi kebutuhan selama masa menjalani isolasi 14 hari. Seperti dari Batam, Tanjung Pinang, serta Yogyakarta. Sebagian dari mereka sedang menjalani isolasi mandiri dengan waktu yang berbeda. Ada yang baru sampai dan ada juga yang sebagian hampir selesai menjalani masa isolasi. Kapolsek Singkep Barat Ibtu Idris mengatakan pembagian sembako ini diharapkan bisa membantu kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi serta tetap berada di rumah selama menjalani masa isolasi mandiri pasca pulang mudik hingga waktu yang telah ditetapkan. Selain menyerahkan sembako, para pemudik juga mencek suhu badannya oleh Camat Singkep Barat, Febrizal Topik, dan petugas kesehatan dengan menggunakan alat termoscan. Alhamdulillah posisinya 36. Dan saudara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dokter dan para tim medis yang masih berada di garis terdepan untuk melawan COVID-19. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui perkembangan COVID-19, Anda bisa memindai QR Code di layar TVRI. Akhirnya, saya Andin Wijaya, sampai jumpa. Pagi ini, hari kesekian dari lembar catatan panggung Sri Budoyo Pangestu. Kelompok kesenian Janger asal dusun Bongkoran, Desa Parijata Wetan, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Masih ada gurau terselip di antara kantuk yang tertahan di sisa lelah semalam suntuk tadi. Seniman-seniman panggung ini pulang untuk sesaat nanti kembali ke petak-petak lahan garapan.
Pentas semalam adalah satu dari ribuan penampilan yang ada sejak 2004 silam, ketika kelompok kesenian Sri Budoyo Pangestu mulai berdiri, mewarisi seni tradisi masyarakat Banyuwangi. Desa Parijata Wetan, tempat di mana luasan sasa membasahi tanah, menuahkan harapan bagi penduduk desa di setiap musim panennya. Padi tumbuh dan terpelihara dengan baik di antara tangan cekatan petani yang sebagian adalah seniman panggung janger. Banyuwangi bersama sang suami Triatno Punto Adi dan anak-anaknya Yayuk Sulistiani membesarkan kelompok kesenian janger Sri Budoyo Pangestu terhitung sejak tahun 2004. Kelompok ini hadir berawal dari pecahan kelompok-kelompok janger pendahulu yang memang telah sekian generasi mendiami desa Parijata. Seiring waktu, Yayu pun bersinar menjadi salah satu primadona panggung janger sebagai Lisa Dona. Jadi biar orang lihatnya itu lebih menarik dan juga nggak bosen. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Cuman ya perubahan dari tadi. Pakainya masih tetap, cuman kita masukin yang lebih modern lagi, yang pangsa pasarnya lebih menarik. Jadi kalau jadul, peminatnya kurang sekali. Banyuwangi mungkin kita sesuaikan dengan masa sekarang gitu. Perempuan itu kuat. Kehidupan telah menempanya menjadi sosok setajam badik dan seelok sutra. Dalam doa, ia titipkan semua harapan kepada Sang Maha Sempurna. Semoga kelak ia mampu membahagiakan orang tua dan orang di sekitarnya. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air untuk kebutuhan hidup makhluknya, karena di dalam air tersimpan sejuta makna, apalagi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan semua hamba adalah air. Saksikan kajiannya di dalam acara Serami Islami dengan tema keajaiban air pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selain bisa menyalurkan bakat saya, satu, make up saya suka, gerak tari saya suka, ya kan, terus alur cerita itu bisa melatih kita untuk tahu setiap karakter orang itu berbeda-beda. Bintangnya bareng, pokok semuanya bareng. Mana sih satu minggu tok? Si bareng ae. Makanya nanti wajib semua pakai kebaya danan sing cantik. Kebaya gandrung dor masing-masing ya. Spesial iki kebaya. Cuma apa nek bayar rumahnya kalau mah gandrungnya. Cintaan semata terhadap dunia seni. Kadang ada masalah dalam tubuh kelompok seni ini yang harus diselesaikan bersama. Melalui diskusi ringan seperti inilah, Yayu Sulistiani mencoba memecahkan masalah bersama kelompok yang dipimpinnya. Keterbukaan dalam mengelola manajemen Sri Budoyo Pangestu adalah hal penting untuk dikedepankan. Diakui Yayu, dalam hal berorganisasi, Janger Sri Budoyo Pangestu mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Hingga rasa memiliki pun terbangun dengan sendirinya dalam setiap pribadi anggota yang ada. Saya ikut pagelaran seni ini udah sejak kelas 5 SD dan sekarang SMA kelas 2, kemungkinan 7 tahun. 7 tahun di sini. Motivasi saya saya menjadikan hobi tapi yang menghasilkan, dan daripada di rumah nggak ada teman, ikut Janger bisa nambah teman dan nambah pengalaman aja. Berbekal kekompakan dan segenap daya yang ada, Yayu berupaya sekuat tenaga melestarikan seni Janger yang dipimpinnya. Gerak, tari, dan lagu diselaraskan agar panggung tak sepi dari riuh rendah antusias penggemar seni Janger. Demi eksistensinya, Sri Budoyo Pangestu pun tak menutup mata dengan perkembangan zaman. Kadang, tuntutan penggemar seni Janger pun harus diikuti, walau pakem yang ada terasa telah bergeser dari seni Janger klasik yang dahulu hanya menyuguhkan seni peran, menokohkan kisah legenda. Lagu terkini pun kerap mewarnai malam-malam pementasan Janger Sri Budoyo Pangestu. Bahkan dengan porsi yang lebih dari separuh total durasi pementasan. Itu siapa? Memang maunya ya